Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jemaah kaum muslimin, Bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang satu-satunya mampu untuk memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada jumlah manusia yang beriman di dunia ini. Mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa melaksanakan ibadah dengan Tuhan, nikmat kita bisa selalu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak mudah untuk kita lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya jemaah kaum muslimin, satu-satunya bentuk rasa syukur kita kepada Allah tidak menginginkan kita agar kita bisa membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia terkadang mereka kita berbuat baik kepadanya, maka yang diminta oleh mereka ibadah kita. Dia mengingat kebaikan kita, tapi dia tidak ikhlas dalam membantu kita. Ada ibadah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak meminta ibadah satu pun kepada kita. Mulai dari nikmat kita bisa bernafas. Ada sebagian orang yang sulit untuk bernafas, bahkan harus memberi nafas tabung oksigen yang harganya kalau yang kecil kalau diisi ulang itu 25.000. Kalau saya beli di CR berapa orang tua. Kemudian kalau misalkan yang besar itu bisa 100.000. Kalau misalkan habis satu hari sudah berapa ratus juta kita bisa dalam sebulan. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang luar biasa. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua nikmat yang dimana kebanyakan manusia nikmatan mampu fi makasih dengan masih kuat. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu terdiri nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan kita tertipu dengan kehidupan ini. Dengan nikmat sehat kita bisa berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Qiyamah. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan ayahsabul insanu ayyuhka sudah. Apakah manusia yang mengira bahwasannya dia dibiarkan begitu saja? Artinya
ketika ia diciptakan ke dunia ini, apakah manusia mengira bahwasanya dia dibiarkan begitu saja, ditelantarkan dengan begitu saja? Maka jawabannya tentu tidak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan la yu'lam wa la yunha. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan tanpa ada larangan dan tanpa ada perintah? Maka tentu jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin kehidupan manusia sama dengan kehidupan binatang dan tumbuhan yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan bagi mereka. Maka dari itu, artinya kita hidup di dunia ini ada sesuatu yang harus kita lakukan dari perintah-perintah Allah. Dan juga kita ada sesuatu yang dilarang, yang dimana kita harus meninggalkan. Maka tentunya untuk melaksanakan ketaatan itu butuh yang namanya ilmu. Kalau hati sudah mantap untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kita ketika luput untuk tidak sholat berjamaah, hatinya akan sedih. Karena kita tahu itu adalah perintah Allah. Ketika kita misalkan duduk seperti ini di majelis mendengarkan tausiah nasihat dari seorang yang berilmu, maka ketika kita lewat satu hati saja tidak hadir, maka hati ini yang sangat berat, yang sangat besar. Karena kita sudah menghilangkan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita sendiri. Dan utama untuk ini sangat besar. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang menuntut ilmu itu mereka dimintakan ampun oleh penduduk yang ada di lautan. Binatang-binatang yang ada di lautan memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Berapa jumlah binatang yang ada di lautan? Banyak sekali. Mereka memintakan ampun kepada kita. Kita ini setiap hari banyak dosa. Setiap detik saya ngomong kita semua ini dosa. Maka cara menguburkan dengan kita dulu di majelis. Insya Allah akan belajar. Ya fa'idlahu ladina amanikum wa ladina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan kubur derajat. Tidak sampai para ulama kasih derajat di sini di dunia akhirat, di dunia maupun di akhirat. Makanya kita jangan muslim ketika di dunia kita tidak diangkat derajat kita, tapi kita diangkat derajat kita di kedudukan yang besar. Maka berbahagia bagi jamaah kaum muslimin yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba yang baik, untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di dalam baca Al-Quran Al-Karim ini banyak sekali di antara kita yang tidak terasa apa yang diucapkan ketika kita membaca Al-Quran ini ada kekeliruan, ada beberapa kesalahan. Tentunya kesalahan ini akan diketahui oleh orang yang berilmu, orang yang dia menguasai ilmu tersebut. Sama ketika kita misalkan ahli di dalam teknisi motor, ketika kita datang ke bengkel, kita tahu sebenarnya cuma karena nggak ada alatnya akhirnya kita pergi ke bengkel. Ini kok kenapa kayak begini cara teknisnya? Kayak kita ingin bangun sesuatu saja kan ini membuat rumah atau bangunan apa saja, ketika misalkan tukang bangunan yang tidak benar, maka kita akan mandi dia. Ya kan? Seperti itu. Berarti ada kekeliruan, ada kesalahan ketika ingin membangun rumah. Nah, itu Al-Quran. Al-Quran ketika misalkan kita ada sesuatu yang keliru, maka kita harus perbaiki. Yang pertama harus terima dulu, harus berdoa. Ketika misalkan ada nanti baca, kemudian saya koreksi, maka kita harus berdoa. Ketika ini
tapi kita sama-sama belajar. Saya juga ketika murid saya ikutan belajar dan saya ketika salah ditegur sama guru saya, di situ ada murid saya. Kalau misalkan ini ada di posisi bapak bagaimana? Malu di hadapan murid, pasti kita saya mau belajar ini, tapi saya tidak memikir lagi. Yang saya inginkan adalah bagaimana supaya saya bisa benar baca Al-Quran. Makanya ini berkaitan dengan kesalahan dalam membaca Al-Quran ini sudah dinasihati oleh seorang ulama yang hidup di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz setelah Hasan Hussein kalau tidak salah, itu adalah khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Disebutkan oleh Imam Maimun bin Mihran, beliau memberikan nasihat tentang kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kata beliau, kan min qawlin lil Quran wal Quran yaqulu. Berapa banyak membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang tersebut malah justru melambatnya. Berapa banyak membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tersebut justru malah melambatnya. Kenapa? Karena dia sudah terjatuh kepada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ketika sudah jatuh kepada kesalahan dalam membaca Al-Quran, dia tidak mau belajar. Jadi kalau Al-Quran yang menjauhkan dari segala masalah kebaikan. Maka dari itu, mari kita gunakan sisa umur yang sudah Allah berikan kepada kita semua agar kita bisa memisahkan sisa umur kita ini sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita sudah menghadap Allah, pertama selama hidupnya tidak bisa membaca Al-Quran. Maka jawabannya saya sudah belajar dari Allah. Seperti itu. Kalau kita sudah belajar, Allah akan menyaksikan kita. Jadi kalau kita misalkan dulu, apakah kita akan bisa bikin masalah? Tidak bisa. Pengadilan Allah lebih hebat daripada pengadilan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Makanya kita berani sebagian orang memberikan laporan kedustaan, berita-berita yang dusta, yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi pengadilan Allah tidak ada satupun yang bisa mengecoh kedosaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berhati-hati dengan hukum Allah. Baik, Bapak yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di halaman berapa? Hamzah, Ain, Ha, dan Ha. Nah, kemudian ini sudah praktek semua. Ada yang belum? Hamzah, Ain, Ha. Belum ya, kemarin ya. Jadi nanti kita akan luruskan. Nah, sekarang kita masuk kepada huruf Zan dan Zai. Huruf Zan dan huruf Zai. Nah ini kalau nama penyakit orang Sunda terbiasa mengucapkan huruf Zai. Terus apa? Kita bukan apa saya Jadi pembahasan kita sekarang pembahasan huruf Zan dan huruf Zai. Nah, di mana huruf Zan itu keluar? Huruf Zan itu keluar di punggung lidah. Berarti kalau punggung, bagaimana punggung manusia ada di sini, maka lidah, ini umpamanya lidah. Ketika saya menjulurkan lidah, maka dia ada di sini, punggung, atasnya, punggung ujung lidah. Nah, nanti dia menyentuh ke dua gigi dari atas. Nah, ke sini. Dua gigi dari atas. Jadi katakan za, za, za.
li, lu, an. Nah, jadi ketika misalkan nanti ya ada firman Allah Subhanahu wa taala di kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, seperti itu. Nah, di sini jangan sampai kita bacanya dengan kalimat apa? Idza jaa. Nah, biasanya maaf nih serbu-serbu ya zaman dulu bacanya seperti itu. Huruf za-nya itu dibaca jadi dalam. Gitu. Ada juga yang bacanya dengan huruf zai. Ada. Jadi baca gimana? Idza jaa. Nah, ada salah maksud umpamanya itu apa namanya tidak dibimbing oleh seorang guru. Nah, makanya itu bagaimana tadi punggung ujung lidah menyentuh kedua gigi seri A. Apa? Za, za, li, lu, al, il, un. Nah, biar terdapat sama nanti huruf za, zi, zu. Ya, seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat di huruf zai. Di huruf zai ini ujung lidah ya, diletakkan pada apa? Pada dinding dua gigi seri bawah. Berarti sini Pak, dinding. Nah, ujung lidah mana? Ini ujung. Ya, ini ujung lidah. Ya, seperti itu. Nempel mana? Nih. Ya, dua gigi seri bawah, dinding. Seperti itu. Jadi di sini. Za. Nah, coba za. Kalau belum pas masih huruf za, ya berarti itu belum pas. Za, zi, zu, az. Nah, belum ya. Kalau misalkan kita baca surat Az-Zalzala, gimana tuh? Idza ziratil alfu zil za nah ya ini banyak sekali huruf ya. 1, 2, 3. Ada imam yang baca iklan idza juljilatil ardu jiljalaha. Rupanya menjadi huruf apa? Nah, gimana huruf jim? Huruf jim keluar di lidah bagian tengah. Ini. Nempel paling atas apa? Jalan. Oh, apa kan kalau ucapin jalan? Nah, tapi ketika mengucapin huruf zai, coba. Nah, di satu-satu ya, kita tes, ya, seperti itu. Jangan malu, Pak ya, jangan malu. Namanya juga kita belajar, yang berproses. Jadi ada orang yang seperti itu. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Ya, ketika dia ayat keduanya, wa akhrajatil, bisa gimana? Wa akhra, pakai jim. Jatil ardu. Nah, kalau nggak percaya nanti dilihat di mushafnya yang dilakukan. Nah, ini apa? Di sini huruf J. Dari tulisannya saja sudah berbeda. Tapi kenapa ketika di awal ayat idza juljilatil ardu jiljalaha, ketika di sini wa akhrajatil, padahal hurufnya berbeda. Tapi kenapa pengucapannya menjadi sama? Maka di sini tidak ada apa? Tidak terasa dari yang saya ucapkan. Ya, sebagian kita ada yang tidak terasa kalau itu sudah mengubah huruf. Ya. Dan ini bisa menjadi mengubah makna. Jadi apa? Saya pernah mendapati seorang khatib Jumat di rest area Cipali,
Ketika saya ikut Jumat, yang diisi oleh seorang khatib, dia membaca kalimat Inna yakhshallaha, yakhshallah. Kemudian di sini ada kalimat min ibadihi, ya. Kemudian di sini ada kalimat al-ulama. Al-ulama. Ya. Nah, beda harokat di sini. Ya, beda harokat saja sudah bisa mengubah makna. Kita lihat ya. Jadi kan seperti itu mengatakan apa? Inna yakhshallahu min ibadihi ulama. Bapak yang pernah belajar bahasa Arab, ini Fahim maupun lebih, ada yang pernah belajar di bahasa Arab? Atau misalkan yang masih muda, ingat lupa lagi ya. Nah, jadi di sini apa? Inna yakhshallahu min ibadihi ulama. Apa artinya? Sesungguhnya Allah takut dari kalangan hamba-hambanya kepada orang yang berilmu. Allah takut sama orang yang berilmu. Benar atau salah? Salah. Tidak mungkin Allah takut sama makhluk. Tidak mungkin. Tetapi kewajiban kita yang harus takut kepada Allah. Apa? Ya. Sampai gimana harokatnya? Harokatnya ini menjadi marah. Dan ini harokatnya do. Artinya jadi bagaimana? Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Makanya kata para ulama, aslul ilmi khasyatullah. Pokok dari ilmu itu yang membuat kita menjadi takut sama Allah. Jadi kalau kita ngaji, ya, kalau masih berani sama Allah, sia-sia kita ngaji. Ya. Bahwa misalkan di sini ada majelis kajian apa, kalau kita masih berani menentang aturan Allah, berarti ngajinya. Kenapa? Karena pokok dari ilmu yang bisa menjadikan diri kita yang takut sama Allah. Terutama kalau kita lagi sendiri. Nah itu ya, ini dari sisi huruf saja sudah apa? Berubah. Ya, dari sisi harokat saja sudah berubah. Ini nanti juga ada perubahan saya dengan jin, ya halaman 25 tadi yang sudah kita praktekkan. Coba kalau yang siapa? Bagian lidah yang tengah lidah menempel ke langit-langit, ya. Berarti bunyinya kayak seperti ini, Pak. Ja. Bukan ya, ja. Nah, ja. Di. Ju. Ade. Ide. Uje. Nah, cuma hati-hati di huruf J nggak boleh ada suara kayak becek, Pak. Kedengeran? Kedengeran? Ya. Ya. Jajan, bukan jajan. Ya, jojo. Nah, tapi jojo. Nah, J-nya masih kan? Seperti itu. Nah, jojo kan biasa kan? Seperti itu. Cuma nggak ada di huruf aturan suara bunyi O. Ya, nggak ada. Ya kalau E mungkin ada. Majre, seperti itu contohnya. Nah, maka huruf J nggak boleh namanya seperti itu. Ji, ju, aj, ida, ja. Kenapa alasannya? Nanti akan ada di buku ini. Ya, berkaitan dengan sifat huruf nanti. Ya, jadi ada huruf, kemudian nanti ada sifat huruf. Ya, sabar ya Pak, insya Allah nanti pasti akan Allah berikan kemudahan kepada kita. Baik, kita baca lagi. Jadi ju'ad. Ije uje. Aja. Iji. Uju. Nah, boleh ya mendengar suara Bapak? Huruf za, zai, dan ji langsung satu paket ya, 3 huruf langsung. Ya, zazilu'ad. Ya, kemudian zazilu'ad. Jadilu'ad. Ya, sah. Kalau saya tulis namanya bisa ya? Baik, silahkan.
Yang mana dulu ini? Zatu Zaidu. Nah, coba dulu. Ya. Ya. Nah. Ya. Suaranya kemudian suara jelas apa? Masih menerima tepat ya. Baik, silakan. Nah, itu huruf dalam. Huruf dalam. Ini yang ada di sini. Ya, jadi gimana keluarnya itu? Kita lihat dulu punggung lidah, ujungnya. Ya, ini punggung. Nempel di sini. Nah, dah, bi, nah, du, al, baik, zadilu, zadilu. Nah, ya, yang ketika mengucapkan idza jaa nasrullahi wal fath, maka idza bukan idza jaa. Ya, kalau idza jaa berarti pakai huruf ja, bukan pakai huruf za. Ya, titik. Ya, boleh silakan diulang lagi. Ya. Oh, boleh. Semuanya berarti huruf da ya, da, di, du, al. Ya, kemudian ini huruf za ya, da, zi, zu, al. Kemudian yang huruf jim, ja, ji, ju, aja. Nah, kemudian yang berapa? Silakan konsep. Bukan nah, sedikit lagi ulang dengan jadi betul kan kemudian huruf zai kemudian sama yang pasti yang satu sukun, yang satunya ada tasdid. Azza. Azza. Al-Quran azza. Gitu. Jangan langsung azza. Hanya gitu kan. Tapi ulang lagi azza. Enggak pakai itu ya. Azza. Nah gitu. Kalau tadi kan azza. Dulu yang sukun baru yang pasti azza.
Jangan zaziz, jadi huruf J. Aja, bukan aja. Ja. Surat ini apa? Yang di halaman 25, huruf J. Nah itu huruf J. Tangan lidah bagian ini. Tangan lidah, bagian dalam mulut. Tangan lidah, ini terus ini. Lagi. Ja. Coba sebutin huruf ja. Jengkol. Coba jengkol. Pakai saya. Huruf J-nya pakai saya. Nah, ini harus diperbaiki. Huruf J-nya, huruf J jangan pakai saya. Jadi jengkol. Bukan jengkol. Nah, seperti itu. Tangan J nanti jadi tangan J. Emang luar biasa maksudnya. Baik, nanti lihat huruf J-nya Pak ya, huruf J. Setelahnya. Praktek ini nggak butuh waktu lumayan Pak. Satu orang. Silakan. Ya, bagus. Terus. Yang saya dulu MG. Saya, Tuhan. Ujung lidahnya itu ke sini Pak. Kediri sedikit dari bawah. Tadi zaziznya bagus. Zazizu. Coba. Zizi itu. Terus rujinya. Aja. Ya, huruf J kalau sukun harus dipantul. Dalam apa sih? Eko. Ya, terus dari tadi saya kira jajijuan. Berarti dia belum menyentuh, harus menyentuh rapat tangan lidahnya ini, naik ke atas, di tingkat atas. Jangan banyak dulu ya Pak. Aja, banyak dulu langsung. Aja. Ya. Dengan siapa Pak? Abdul. Kemudian Zazizuan azza. Zazizuan azza. ulang sekali jinnya. Huruf jinnya huruf pasnya karena kita menyentuh ke laki-laki. Ini sambil untuk ini ya, yang kurang-kurang saya terlewat ini koreksinya. Pasnya apa? Kita belajar tajwid ini Pak, bukan kayak pengajian, bukan kayak kajian, tapi murni ini seperti apa ya bahasanya? Seperti pendidikan lagi jadi ya, karena ini harus benar-benar apa ya? Kalau pengajian kan cuma nyampein tausiah saja.
Tapi ini harus benar-benar dilatih supaya kita bisa. Ya, makanya saya harap ya, Bapak ini belajar dengan saya bisa. Ya, bukan apa namanya, bukan karena sesuatu lah, tapi kita pengen bisa. So, ya silakan. Nah, jadi kan ya Nah, ini masih ejimnya. Nah, ini masih ejimnya. Jija, jiju, zaju. Tiga, tiganya memang sempurna. Mereka apa? Aja, ja, coba, ja, sedikit lagi, suara biasanya masih di ada, suara ini kalau di ada, masih lemah, bawahnya dengan jawab ada ya, huruf J-nya apa ya? Sudah segera hampir dapatnya. Silakan selanjutnya. Huruf ini bagaimana? Saya yang di atas, yang di atas yang di atas, yang di atas dan dunya ada di dalam jenis saya. Jadi ketika mengucapkan harus konsisten. Jadi jangan jadi su. Jadi saya. Coba. Jadi su. Kita sukun dan tasbihnya dari itu 3 harokat sudah pas. Ya, ketika sukun kita itu ini ketika lomba ya, dilihat ketika lomba. Kemudian huruf Z, zi, zu, azza. Nah, seperti itu. Kemudian yang dari tuan rumah jangan ini lagi, kalau nanti mau datang dengan aku lagi, semangat lagi. Terus kemudian terus dilatih. Ya. Mana yang menjadi faktor dari bacaannya huruf yang seperti ini terus dipertahankan. Yang belum terus dilatih. Ya. Insya Allah dengan dilatih masih bisa. Ya, seperti itu. Saya juga akan berusaha dengan Bapak dari nol sekarang. 12 tahun atau berapa ya? Ya, bisa berapa puluh juta saya habis untuk pondok di pesantren. Ya, Masya Allah. Ya, silakan. Reno. Silakan banyak. Ya. Ada 3 yang masukkan asnya. Jadi kan
Nah, untuk sukun dan tasdidnya adil, 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 adil. Ya, ada yang uji ketika sukun dan tasdid. Sebabnya ya, asal. Amin. Ya, silakan. Saya ini masih gunakan ya. Ujung apa? Ujung lidah itu ke sini, jadi saya bawa. Azza, 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 huruf Z. Nanti diperhatiin ya Pak, diperhatiin untuk huruf Z-nya. Terus huruf J. Adil, adil. Jadi kalau ada rasulannya, adil, adil, adil. Nah, itu adil. Nah, ketika suku tasbihnya adil. Nah, ya, jadi huruf J kalau sukun itu tanda mati harus dimatur. Kemudian kami sendiri. Ada zi yang di zi. Ya. Azza. Zainya dilatih bareng-bareng. Terus huruf J. Yang mana yang bawah? Yang bawah. Ini jadi kalau itu berapa? Artinya yang tengah jadi za, yang bawah jadi ja. Gitu. Coba yang tengah dulu. Za, zi, zu. Nah itu terus az, azza. Nah terus yang j-nya ya, ji, ju, aj, aja. Nah kalau tadi yang pertama ada betul saya dengan huruf j. Tadi yang tadi kemudian ada beberapa sendiri. Huruf Z yang tengah ya. Nah, coba. Masih dulu Pak. Yang Z, yang tengah. Za, za, zu, az. Nah, terus yang di. Nah ini ya huruf J yang tidak ada suara apa? Basahnya ya. Dia bukan jaju ya. Itu lepas ya, nggak nempel. Nah lidahnya nggak nempel kalau bagaimana? Kemudian salahnya. Ya. Nah ini masih j-nya. Jangan aja. Sentuhkan tangan lidahnya lagi aja. Nah, ya dilatihkan di j-nya. Terus selanjutnya.
bahwa umur itu bukan menjadi penyebab, ya, seperti itu. Jadi jangan minder, ya. Makanya muda ini masih agak sulit. Tapi kalau misalkan tidak digunakan masa mudanya untuk belajar Al-Quran, maka nanti akan lebih sulit. Makanya itu hati-hati, ya. Jangan hadirnya cuma sekarang, nanti besok hadir. Hati-hati, ya. Terus hati-hati, mumpung masih muda, mumpung masih bujang. Ulang, nah, jinnya, ini jadinya masih saya bahasa jadi beri sebenarnya Ahmad Bapak ya selanjutnya silakan Isa. Ini nanti beliau nih yang insan yang ketemu, ya insya Allah nanti beliau akan membimbing anak di sini, ya, dan juga mengajarkan yang lain. Jadi insya Allah masih ada diatur untuk jadwal mengajarnya, ya. Beliau mempunyai Ustaz Mansur, ya, Yusuf Mansur, ya, yang cabang ini untuk di daerah Jawa. Boyolali. Oh, juga Bapak mau? Ya, oke. Silakan Pak Sera. Mas Budiono. Jadi kalau sudah ketika tasbih dia dengar ada. Nah, ya, kemudian ini. Nah, untuk huruf jim sudah bagus. Tinggal yang bagian tengah Pak, zain, ya. Tapi soal kita, silakan. Nah, jangan tiba-tiba masuk ke zu ketika rumahnya. Zazilu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hayya 'alas Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wallahu 'ala kulli shay'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yakunu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khayrun laka minal ula. Wa-sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.